Intinya kita nyediain barang, teman-teman parameter menjualnya. Siapa yang ngirim? Ya kita. Jadi kita yang kirim, SPJ sekolah juga kita, semuanya dikirim semuanya lengkap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome nih ya, welcome Bisek. Lu kan baru kali ini kesini bro, ya kan? Alhamdulillah datang ke sini ke toko. Datang ke toko. Inilah tokonya Adijaya. Oh iya. Oke, kita mau ngomongin apa nih? Hari ini tuh kita ngejawabin yang kemarin bro. Yang kemarin tuh kita kan sudah upload Siplah Adijaya Dropship. Oh iya. Ya kan? Itu responnya luar biasa. Mantap. Responnya kelar lah hidupnya pokoknya. Tapi kita mau coba bahas karena banyak pertanyaan yang muncul, ya. Yang komen, yang masuk ke grup juga. Betul. Jadi kita akan bahas beberapa pertanyaan yang ingin dijawab sama kita berdua. Benar. Pertanyaan yang pertama, apa sih? Sistem dropship itu kayak gimana? Intinya kita nyediain barang, teman-teman parameter menjualnya. Siapa yang ngirim? Ya kita. Jadi kita yang kirim, SPJ sekolah juga kita, semuanya dikirim semuanya lengkap ya. SPJ-nya itu dimulai dari faktur, terus faktur pajak, terus surat jalan, surat permintaan, terus kemudian kwitansi sampai dengan bukti bayar pajaknya. Itu lengkap banget ya pokoknya buat SPJ sekolah. Jadi intinya tugas parameter adalah cuma menjual doang. Jadi mulainya gimana? Coba silaturahmi ke sekolah yang ada terdekat. Contohnya ada gurunya, pamannya, adiknya siapa, coba komunikasiin. Betul. Belanja yuk di Siplah. Nah, ketika ada yang beli, hubungi ke kita. Kebutuhan barangnya apa aja. Benar. Udah cair, komisi transfer. Nah, itu semudah itu sebenarnya. Jadi ketika menemukan hal ternyata di tokonya Adijaya, di Siplah Adijaya ternyata ada yang kurang lengkap produknya. Terus misalkan saya butuh kursi mebel yang modelnya kayak gini. Ternyata nggak jualan mebel. Ternyata nggak ada gitu. Ternyata nggak ada di Adijaya gitu kan. Ada. Gimana caranya biar ada? Infokan ke kami. Nanti kita uploadkan foto dulu ya produknya. Produknya foto yang bagus. Terus deskripsinya itu produknya tentang apa ya, bahannya, ukurannya dan lain-lain. Terus harganya kisaran berapa, kita tayangkan. Ya betul. Jadi konsepnya adalah kayak gini. Contoh sekolah A mau beli semen. Ya. Kan kita nggak jualan semen di sini. Jadi konsepnya nanti gambarnya kita upload dulu ke Siplah, betul. Untuk supaya sekolah bisa transaksi. Benar. Ketika sekolah udah transfer ke Siplah, kita cari ke toko bangunan. Nah, beli deh. Jadi kan barang ada, sekolah juga bayar ke kita. Benar gitu. Itu sesimpel itu. Ya kayak gitu. Jadi nanti produk itu bisa dari kami, dari kantor pusat mengirimkan ataupun dari pihak mitra dropshipper itu sendiri bisa kirim gitu loh. Betul. Jadi tinggal dikomunikasikan ke kami sebelum pengiriman produk tersebut di sekolah. Betul. Contoh ada satu masalah juga di lapangan. Ketika dropshipper punya barang nih, saya punya barang sendiri, nggak apa-apa dikirim oleh dropshipper sendiri. Jadi tapi tetap invoice dan dokumentasi yang lainnya kita yang ngatur. Benar. Jadi nanti kita akan bayarkan ke dropshipper tersebut penyediakan barangnya. Barang tersebut nilainya berapa kita bayarkan sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah itu. Ini pertanyaan yang sangat yang banyak ditanyakan oleh para bener banget. Sampai yang beberapa yang udah join ke Telegram juga nanya-nanya hal yang sama. Aduh, akhirnya gue dropshipper aja nih, kayaknya gampang nih gitu. Perlu diingat kenapa kita bikin sistem dropship di Siplah, karena kan kalau gabung jadi mitra yang terdaftar di Siplah itu lumayan ribet. Betul. Sebelum ribet juga kan harus nyiapin dokumen-dokumen penting, NPWP, terus apalagi KTP dan lain-lain. Itu repot. Ada yang lebih simple, yaitu jadi dropshipper, tidak terdaftar di Siplah tapi masih bisa melakukan bisnis, yaitu bersama kami. Gitu. Itu sih poinnya sebenarnya gitu kan. Contoh nih, banyak juga guru-guru
ih aku belum digaji nih 4 bulan guru-guru teh. Guru-guru honorer gitu. Iya, banyak kan? Iya. Jadi gimana solusinya? Ya udahlah kita gabung ke Siplah, jadi dropshipper kita. Karena kan perlu diingat Siplah itu sudah ada buka aturannya dari Kemendikbud. Jadi tinggal komunikasi sama kita, yuk kita bisnis. Ya. Guru-guru juga ada nilai tambah juga lah, bisa kan? Benar. Seperti yang kemarin kan tanggal 3 kemarin tuh ada ada sosialisasi dari Siplah, ya kan, di Kemdikbud via Zoom meeting, live meeting di Zoom, ya kan. Dan itu juga sudah diuploadkan di YouTube kalau nggak salah live meetingnya tersebut. Nah itu juga di sana menerangkan bahwa di Siplah itu semuanya bisa untuk menjadi vendornya gitu loh, yang berbadan hukum ataupun yang individu. Cuman problemnya adalah marketplace ini kan SDM-nya tidak terlalu banyak mungkin, ya kan. Saat ini lagi banyak nih berbondong-bondong nih semua para calon mitra lagi pada daftar, sehingga mereka tuh ribuan orang yang sudah terdaftar ini kan harus diverifikasi. Nah untuk memverifikasi satu vendor aja itu butuh beberapa waktu, ya kan. Itu baru satu orang, kalau udah ribuan, nah kita mau sampai mana, sampai kapan Pak? Ini bisa jadi sekarang daftar, tahun depan belum tentu kita mau masuk di situ nih. Betul. Ada juga yang berproblemnya juga sudah masuk jadi penyedia barang dan jasa di Siplah, satu marketplace gitu ya. Terus mereka bingung mau upload apa gitu kan. Apa yang mau saya uploadkan, itu juga banyak yang bereaksi. Banyak juga yang bilang sama saya, Pak Boy, saya minta dong produk-produknya Pak Boy saya tayangkan di toko saya gitu. Oh ya silahkan saja, cuman nanti akan ribetnya itu cara sistem bisnisnya kita yang ribet gitu. Kita B2B-nya kita yang ribet gitu. Nanti kan toko-toko Anda, terus barang dari saya, terus pembayarannya bagaimana? Terus misalkan saya pembayarannya minta cash di depan, mampu nggak Anda gitu kan? Takutnya seperti itu. Jadi karena kayak gini nih, banyak kasus juga di lapangan. Wih, saya udah bangga nih punya akun di Siplah sebagai vendor. Betul. Itu enggak begitu susah lah kita untuk memaintenance-nya. Kenapa? Kita harus standby. Kalau ada order masuk, kalau kita nggak login kan ibaratnya nggak tahu siapa yang order. Benar. Pokoknya yang punya akun itu bukan malah senang, tapi malah nambah ribet. Iya, karena kita harus ada orang yang mampu standby untuk memonitoring akun vendor. Itu yang jadi masalah. Mulai dari upload produk, ya kan. Setelah upload data itu kan sekarang harus ada upload produk. Terus produk itu harus dipantengin tuh 24 jam. Kenapa? Karena si produk ini kan kadang-kadang kita ada update produk ya, update produk lagi, update harga lagi gitu kan. Terus tiba-tiba ada promosi produk lagi dan lain-lain. Itu banyak sekali yang hal-hal yang harus disiapkan untuk sebagai vendor yang profesional. Dan itu yang ngebikin kadang-kadang yang individu ataupun perusahaan yang profesional atau orang SDM-nya kurang, itu akan menjadi kelabakan dan kerepotan di situ, kewalahan pasti gitu. Makanya kemarin-kemarin juga banyak tuh yang bilang sama saya, Pak Boy, saya sih sudah punya toko, bisa nggak saya koordinasi dengan Pak Boy, saya produk-produknya Pak Boy saya tayangkan di tokonya saya, boleh nggak? Saya bilang boleh, cuman nanti ketika pembelanjaan terjadi di sekolah, Bapak harus belanja barangnya ke saya cash dulu, karena kan kita juga nggak tahu ya, kita nggak kenal gitu kan, kenal by WhatsApp, by Telegram atau by chatting atau by YouTube gitu kan. Nah itu mau nggak mau mereka harus belanja cash dulu ke kami gitu kan. Setelah belanja cash, mereka bingung lagi, waduh Pak Boy saya kan modalnya nggak ada. Atau kalau kayak gitu mending kliknya di toko saya, nanti Bapak yang kirimkan, kami yang kirimkan ke sekolahnya Bapak. Order nanti sisanya berapa, keuntungannya itu kita bisa share. Itu yang mendasari kenapa dropship ini ada saat ini. Apalagi nih pertanyaan-pertanyaan lainnya. Jadi kemarin juga kita kan, oh iya Pak Boy, sekarang dropship syaratnya apa gitu kan. Nah syarat dari untuk dropshipper Adijaya itu cukup KTP sama NPWP saja. Kalau tidak punya NPWP, KTP saja juga sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau ada NPWP itu alangkah baiknya. Kenapa? Ketika transaksionalnya Anda lebih daripada 1 miliar, kalau pakai NPWP itu kan pajak-pajaknya lebih enak. Iya, kita jujur juga aja. Iya dong, karena pajak ya sekarang itu kami PKP ya. PKP itu perusahaan kena pajak, udah jelas kita kena pajak semua, bahkan nggak cuma belanja dan beli ataupun jual, pegawai pun juga kena penghasilan PPh-nya dipotongkan oleh pajak. Jadi semuanya ada pajaknya. Itu yang membuat
kenapa ada NPWP yang kita minta NPWP pribadi itu Mas. Jadi itulah beberapa jawaban dari kami tentang pertanyaan untuk dropshipper. Nah, untuk visit lah. satu lagi bro, kemarin tuh Pak Boy dropshipper tuh wilayah di mana aja? Nasional. Iya. Boleh semuanya di wilayah semuanya boleh. Jadi apa namanya mau di Papua kayak mau di Jakarta kayak ataupun malah mau di ujung Sumatera sana boleh. Bebas semuanya. Ya kurang lebih itu informasi hari ini tentang dropshipper. Nanti saya akan bagikan juga informasi tentang apa namanya mitra agen sama mitra kantor perwakilan atau kantor cabang Adijaya di seluruh Indonesia. Oke, mantap. Keren kan? Nah, oke. Terima kasih sahabat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.